Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan masih tetap sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ikuti terus protokol kesehatan, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Ya, teman-teman, hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang peristiwa yang bersejarah ya, itu terjadi di Provinsi Lampung. Saat ini Lampung Timur. Nah, peristiwa ini terjadi dulu di daerah Lampung Tengah yang sekarang sudah pecah menjadi Lampung Timur. Peristiwa ini sangat besar dan sudah menjadi Sudah menjadi konsumsi publik bahkan dunia, di mana pada tahun 2008 peristiwa yang terjadi ini telah direkomendasikan oleh Komnas HAM juga menjadi sebuah peristiwa dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Nah, peristiwa apa ini? Teman-teman mungkin yang teman-teman muda belum begitu paham ya. Ya, ini terjadi di tahun 1989. Jadi sebuah peristiwa di mana penyerbuan yang dilakukan oleh tentara atau Tentara Nasional Indonesia TNI AMRI saat itu kepada sebuah komunitas Muslim atau pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai bernama Pak Anwar Warsidi. Pada peristiwa itu terjadi hingga mengakibatkan 246 orang tewas. Ini berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Komite Semalam, yaitu Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung bersama LBH Lampung, Kontras Jakarta, dan juga YLBHI. Nah, teman-teman, seperti apa ini kita akan telusuri sisa-sisa dari peristiwa tragedi Talangsari 1989 Lampung. Kita ikuti, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini saya bagi menjadi 2 sesi karena panjangnya ini video. Begitu tadi siang saya mencoba menelusuri di lokasi-lokasi bekas terjadinya dugaan pembantaian itu, dan juga salah seorang saksi yang masih hidup yang saya minta keterangan. Oke, kita saksikan, teman-teman ya. Hari ini saya berada di lokasi bekas peristiwa penyerbuan aparat militer ke pondok pesantren Cihideng ya, pondok pesantren dusun Cihideng yang sekarang namanya Talangsari, Lampung Timur, dulu Lampung Tengah. Dulu di sini nih pondoknya. Nah, di sini pondoknya, pondok pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai bernama Pak Anwar Warsidi. Nah, pondoknya tepat di bawah pohon pohon kelapa yang itu. Tuh, dan di sini dekat sini ini dulu perumahan jamaah dan warga. Nah, pada tahun 1989, tepatnya tanggal 7 Februari, pondok pesantren ini diserang oleh aparat militer di tapal kuda nih, teman-teman. Mulai dari atas sana, di sana itu sawah ya, itu sawah. Ini ditapal kuda oleh aparat militer. Jadi seluruh jamaah nggak bisa keluar dari lokasi ini. Di sini, nah di sanalah terjadi pembantaian itu. Sebanyak temuan dari aktivis hak asasi manusia dan LBH beserta
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras Jakarta waktu itu, almarhum Cak Munir. 264 orang ya, 246 orang meninggal dunia di lokasi pembantaian ini. Ini adalah sumur bersejarah. Ini sumur ini masih asli peninggalan dari sumur tempat pondok pesantren dulu untuk mengambil air ini di sini. Dan itu adalah musolahnya dulu. Masih ada bekas pondasinya, namun sekarang sudah dibangun baru musolah ini oleh teman-teman aktivis. Tempatnya tetap di tetap di lokasi yang lama. Nah, ini pondasi yang lama. Ini pondasi musolah yang lama. Disinilah awal mula terjadi peristiwa itu. Jadi subuh, setelah sholat subuh itulah aparat militer menyerbu ke musolah ini pada saat jamaah dan anak-anak pesantren ini sedang sholat subuh. Jamaah juga melakukan perlawanan, namun karena menurut keterangan dari warga di sini atau jamaah yang masih hidup itu, perlawanan yang tidak seimbang karena tentara itu sudah dilengkapi dengan senjata, bahkan ada alat berat seperti tang, baja dan panser. Jadi korban jiwa berjatuhan di mana-mana. Kita ke depan. Nah, di depan juga itu. Nah, tepatnya di sini. Tepatnya di ujung sini, teman-teman. Ya. Nah, di ujung yang kebun yang rimbun itu, di bawahnya itu sungai. Jadi sungai itu sempat dinamakan Sungai Merah. Kenapa Sungai Merah? Karena pada saat itu ini darah dari para korban yang tertembak itu mengalir sampai ke sana, itu sampai ke bawah, itu semuanya merah. Bayangin saja, jumlah korban mencapai 246 jiwa. Tepat di sinilah pembantaian itu. Jadi para jamaah udah nggak bisa keluar dari lokasi, sudah ditapal kuda. Yang keluar itu tertembak, yang di dalam rumah, di dalam gubuk, itu gubuknya dibakar. Masya Allah ya. Semoga arwah-arwah para korban itu tenang dan diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman, saya masih mencoba mencari beberapa narasumber. Kita ikuti terus ya. Oke, teman-teman, saya saat ini berada tepat di gardu atau pos di mana peristiwa penyerbuan aparat militer itu awalnya terjadi, sehingga mengakibatkan bentrok yang sangat dahsyat ya pada 7 Februari itu. Nah, disinilah awalnya Kapten Sutiman beserta rombongan itu anggota Koramil itu dianggap menculik beberapa santri pondok pesantren. Nah, kemudian hal itu menimbulkan sebuah kemarahan dari jamaah pondok pesantren maupun warga yang ada di sini. Warga ini maksudnya ya, warga di pondok pesantren. Nah, pada saat Kapten Sutiman beserta Camat Wai Jepara itu datang ke sini, langsung disambut oleh jamaah
Dan karena salah satu pimpinan pondok pesantren yaitu Pak Anwar Warsidi itu ditembak oleh Koramil, tepatnya di sini ya. Kalau beberapa saksi mata waktu itu saya tanyai, Pak Anwar Warsidi itu setelah tewas pun masih gantung di sini, Ini lalu terjadilah perlawanan dan bentrokan yang tidak berimbang itu berakhir dengan tewasnya ratusan warga. Kalau dari penyelidikan komite semalam dan juga Kontras LBH Lampung, 246 jiwa meninggal dunia di sini. Ini sebuah peristiwa sangat besar, teman-teman. Nah, disinilah. Nah, ini salah satu peninggalan bersejarah ya. Saksi bisunya yaitu ini, pos ini. Namun pos ini sudah dibangun oleh TNI. Ini pos yang baru. Dulu hanya kayu saja. Ini sekarang sudah dibangun. Ada tulisannya yaitu Bakti TNI. Nah, Bakti TNI. Tahun 1989. Oke. Kita menuju ke rumah salah satu warga. Rumah ini juga menjadi saksi sejarah. Dulu waktu saya ke sana banyak sekali lubang bekas tembakan-tembakan itu. Kita ke sana.